Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Insight Quran. Channel ini adalah channel YouTube pribadi saya yang berisi tentang pembelajaran Quran secara SI sesuai dengan apa yang tertulis. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas beberapa ayat yang di dalamnya ada kata khosyiin, ya, golongan orang-orang yang khusyuk. Nah, kita ingin mengetahui eh, di mana saja kata khusyuk ini muncul di dalam Quran dan apa sebetulnya arti dari al-khosyiin. Karena ternyata khosyiin ini bisa melekat tidak hanya pada manusia, ya. Orang-orang yang khusyuk tidak hanya bagi orang, ketika juga bumi juga bisa khusyuk, begitu kan? Kemudian pandangan juga bisa khusyuk. Nah, kita akan melanjutkan ke surat em, 54 ayat 7. Ya, surat 54 ya ayat 7. Nah, di sini dikatakan husya'a, ya, tunduk, ya, khosyiin, husya'a. Ini kata dasarnya, ya. Ya. Absaruhum, pandangan mereka. Siapa mereka? Ya, ini kita bisa melihat ke ayat sebelumnya, ya. Nah, kemudian yahrujuna, mereka keluar minal ajdasi, dari kuburan mereka, ka'annahum, seakan-akan mereka itu jarodun, belalang, muntashirun, beterbangan, ya, beterbangan. Ya, menarik nih, ya. Ya, oke, ya, beterbangan. Kemudian di surah apa di ayat 8-nya itu bisa kelihatan, ya. Kita buka deh supaya ayatnya itu amat, ya. Nah, beterbangan tadi, ya, muhtiin, bergegas atau cepat, ya, ila, kepada adai, kepada penyerunya, adai, kepada penyeru. Jadi eh, mereka itu tunduk atau rendah, ya, merendahkan pandangannya keluar dari kuburannya, kemudian mereka seperti atau seakan belalang, seperti belalang yang terbang bergegas kepada penyeru. Kalau kita memanggil hewan gitu, ya, diseru, terus mereka terbang dengan bergegas dengan cepat gitu kan. Dalam hal ini belalang gitu, ya, terbang cepat kepada yang menyerunya gitu. Nah, kita bisa bayangkan tuh, ya. Nah, kemudian al-kafiruna, orang-orang yang ingkar hadza, ini, yauma, ya, asirun, asirun, hadza yaumun, ini hari, oh, sebentar, saya ada yang lupa, ya, yakulu, pantesan. Yaqulul kafiruna, orang-orang yang ingkar berkata, hadza yaumun asir, ini hari yang berat, ya, hari yang asir, sulit, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ayat 7 dan ayat 8 ini kan menyatu sebetulnya, ya, bahwa pandangan itu, pandangan orang-orang yang ingkar itu khusyuk, itu kan, ya, khusyaan, ya. Nah, apa itu khusyaan? Ya, seperti yang saya lihat, saya cek gitu kan,
Husyaat kalau kita lihat korpus itu kan humble ya, nunduk ya, rendah. Pandangannya itu rendah, artinya menunduk. Nah, bahwa ini orang-orang yang ingkar pada hari kiamat ya, ketika mereka dibangunkan dari kuburnya, itu akan seperti belalang yang terbang bergegas kepada penyerunya dan mengatakan ini hari yang sulit ya, ini hari yang berat gitu. Ya, ini adalah peringatan dari kita ya. Kemudian surat berikutnya ada di surat 59 ayat 21 ya. Surat 59 ayat 21. Nah, kalau kita lihat di sini Tuhan mengatakan bahwa gunung itu khosyi'an ya. Gunung itu bisa khusyuk. Ya, kita lihat di sini lau sekiranya anzalna kami menurunkan hazal Quran, Quran ini ala jabalin ya, atas gunung. Jadi jika Quran ini diturunkan kepada gunung, gitu kan ya maksudnya, eh, laro tahu, ya, sungguh engkau akan melihat gunung ini khosyian, khusyuk, ya, gunung bisa khusyuk. Bagaimana khusyuknya gunung ketika menerima Quran? Mutasoddian, ya, terpecah, ya, gunung itu akan pecah, begitu. Kok gitu ya? Ternyata ini adalah sesuatu yang besar. Gunung itu tidak sanggup, ya, sehingga dia terpecah. Min dari khasyatillah, rasa takutnya pada Tuhan. Saking takutnya gunung, dia sampai pecah, ya. Watilka dan itulah amsal, perumpamaan atau pemisalan nadrib nadribuha. Kami membuatnya linnas bagi manusia, ya, untuk manusia la'allahum agar mereka ya tafakkarun, memikirkan, ya, mereka berpikir. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sangat besar ketika gunung tunduknya terpecah, ya. Gunung khusyuknya itu sampai dia terpecah ya ketika menerima Quran saking takutnya. Ya, jadi ini sesuatu sikap begitu kan ya. Khusyuk itu sesuatu sikap manakala kita tuh sangat takut, ya, sangat takut sehingga apa yang kita lakukan? Nggak ada cara lainnya kecuali menuruti, ya, tunduk, merendahkan diri kita dan hati kita. Oke, ya, kita lanjutkan. Menarik ya ayat-ayatnya, juga membuat saya juga menjadi eh, merasa terbayang gitu ya takutnya ini. Oke, berikutnya surat 68 ayat 43 ya. Surat 68 ayat 43 ya. Di sini khasyiatan ya, merendah. Oke, rendah, tunduk, merendah ya.
Apa yang merendah? Absoruhum, pandangan mereka. Khusyuk pandangan mereka. Tarhatuhum, ya. Zillah, meliputi mereka atau menimpa mereka bisa juga boleh ya. Meliputi mereka zillah, kehinaan. Wakot dan sungguh kanu mereka yud'auna diseru ila kepada as-sujud, kepada sujud, diseru untuk sujud, ya. Submit, submission. Wahum dan mereka salimun, dan salimun, sejahtera, salam, selamat, ya, sejahtera. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya, ini ditujukan kepada orang-orang yang zolim, ya. Kalau kita lihat konteks ayatnya, jadi kita bisa buka ayat-ayat sebelumnya, maka ini orang-orang yang zolim ini tertunduk, ya, rendah pandangan mereka karena kehinaan itu meliputi, ya, meliputi mereka. Dan sungguh sebetulnya mereka itu diseru untuk bersujud ketika dan sedang mereka salimun, ketika mereka tuh sejahtera, maksudnya belum sebelum mati gitu ya, sebelum sebelum ada hari, ya, hari apa namanya, hari adin, ketika terjadi pengadilan Tuhan begitu, ya, mereka ini dipanggil, mereka dalam keadaan pandangannya tertunduk. Padahal dulu sebelumnya itu sudah diseru gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini ya nanti, ya, setelah hari kiamat begitu, hari kebangkitan nanti. Oke, surat berikutnya surat 70, ya, surat 70 ayat 44. Ya, ini ditujukan atas orang-orang yang ingkar, ya. Kalau kita lihat konteksnya, khosyi'ah, ya, khusyuk absoruhum, khusyuk pandangan mereka. Tarhakuhum, meliputi mereka, zillah, kehinaan. Zalika, demikian, al-yaumu, hari, alladzi yang kanu mereka yu'adun, dijanjikan. Ya, jadi pada hari yang dijanjikan, pandangan mereka adalah khusyuk, gitu ya, pada orang-orang yang ingkar, gitu ya, orang-orang yang kafir. Berikutnya kita lihat surat 79 ayat 9. Pandangan tuh khusyuk, ya, 79 ayat 9. Ya, ini juga masih berbicara tentang hari kebangkitan, ya. Ya, ayatnya pendek. Absoruha, pandangannya atau matanya, khosyiah, khosh, khosyiah, pandangannya khusyuk, gitu ya. Apa sih artinya pandangan khusyuk? Nah, tadi
Kalau kita lihat konteks orang-orang yang terhinakan, pandangannya khusyuk itu seperti apa? Orang-orang yang merasa dirinya hina, ya pandangannya nggak akan ke atas, kan? Nggak akan melihat ke depan juga, ya. Orang yang percaya diri itu kan biasanya melihat mata, melihat ke depan, ini kan mata berpandangan dengan mata. Tapi ini tuh pandangannya khusyuk karena merasa hina. Jadi pastinya matanya itu atau kepalanya itu adalah tunduk gitu kan, merendah. Posisinya itu merendahkan, ya, merendahkan dirinya, gitu ya, merendahkan matanya, tidak tegap, tidak juga melihat ke atas, gitu kan, ya. Oke. Kemudian surat yang terakhir ya, surat 88 ayat 2, surat 88 ayat 2. Nah, ini bercerita juga tentang Al-Ghoshiyah ya, satu peristiwa yang nanti akan terjadi pada hari kiamat ya, Al-Ghoshiyah, bahwa wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wajah-wajah ya, kalau tadi absoruhum ya, pandangan mata begitu, kalau ini wajah. Wajah-wajahnya yauma idzin pada hari itu khashi'ah. Wajah-wajah ya, eh, ada yang itu khusyuk ya, wajah-wajahnya khusyuk. Oke. Nah, jadi dari kesekian ke-14 kemunculannya kata khusyuk ini di dalam Quran, kita bisa menyimpulkan ya, kita bisa mengumpulkan bahwa khusyuk itu bisa terkena ya, disandingkan dengan manusia ya, golongan orang-orang yang mereka itu khusyuk gitu kan. Ketika berdoa itu harap cemas, itulah golongan orang yang khusyuk. Kemudian em, melekat juga kepada bumi. Bumi khusyuk itu akan tumbuh manakala diberi hujan, gitu kan ya. Kemudian ada mata yang khusyuk, ya, pandangan mata yang khusyuk yang merasa terhina. Kemudian ada gunung yang khusyuk, ketika diturunkan kepadanya Quran, dia khusyuk, kemudian terpecah. Kemudian juga ada wajah yang khusyuk, ya, pada hari kebangkitan, ya. Orang yang zolim pandangannya tertunduk, orang yang ingkar pandangannya tertunduk, kemudian juga orang-orang yang musyrik itu pandangannya juga tertunduk, begitu kan ya, rendah, pandangannya khusyuk begitu. Nah, sehingga kalau kita bisa menarik kesimpulan, apa sih artinya khusyuk? Khusyuk itu cenderung kepada merendah, ya, merendahkan, ya apapun eh, kita rendahkan, mata direndahkan itu artinya tunduk, begitu kan ya, wajah direndahkan itu artinya tunduk, mata melihat ke bawah, gitu kan, gunung tunduk, ya, gunung itu merendah dengan dia tumbuh ketika diberikan oleh Tuhan hujan, tuh kemudian Quran apa namanya, ketika Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu juga merendah sampai dia hancur gitu. Ya, jadi khusyuk ini bisa kita simpulkan sebagai humble, ya. Kalau manusia yang humble, manusia yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, itulah golongan orang-orang yang khusyuk. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.